Hai sahabat Cam, selamat datang kembali di CiptaCast. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih fitur reksadana terproteksi. Kalau sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai gimana sih dari episode-episode lainnya, gimana sih kita mengelola investasi, gimana cara manajer investasi itu bekerja, dan banyak hal lainnya yang bisa kalian tonton di YouTube kami ataupun juga bisa ke Instagram kami di Reels dan juga di TikTok. Nah, untuk kali ini kita di CiptaCast mengundang orang yang akan bisa dipercaya untuk bisa menjelaskan gimana sih fitur reksadana terproteksi, dan kali ini mengundang Bapak Indrawan Raharja. Halo Pak, bisa disapa sahabat Cam di sini Pak? Halo sahabat Cam. Katanya kan ada pepatah ya. Apa tuh namanya, kalau tidak dikenal maka tidak akan disayang kan gitu kan. Dan tapi kalau udah dikenal nanti semoga dikenang terus. Makanya saya udah kenal sama Pak Indra, saya sayang banget nih sama Pak Indra nih. Oke. Nah, oke Pak Indra, saya ingin memperkenalkan Pak Indra di sini sebagai pembicara kita. Saya di sini sebagai host, saya Dava Hakim. Dan Pak Indra ini merupakan Head of CRMI, Pak. CRMI kalau bahasa Inggrisnya Pak ya? Iya. Nah, kalau kita panjangkan, nanti kita mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Indra, karena itu sebenarnya panjang sekali pengertiannya, tapi saya sebenarnya udah tahu sih. Tapi kita akan pengen dengar dari Pak Indra, apa sih itu CRMI, Pak Indra? Oke, CRMI, CRMI lah. CRMI lah, kan bahasa Inggris itu adalah lebih merupakan singkatan dari Compliance, Risk Management, dan Internal Audit. Jadi saya di Ciptadana Asset Management memegang sebagai Head of CRMI sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019, lihat ya, dari kepanjangannya udah banyak banget pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Indra. Nah, oleh karena itu, karena spesialisasinya di Compliance, Risk Management, Internal Audit, jadi saya akan mempertanyakan mengenai, tentunya tidak mengenai itu Pak, tentang produk nih Pak. Oke. Tadinya kan, padahal kita udah nanya Bapak bagian apa, ternyata kita ngomonginnya bahas produk gitu. Mengenai fitur reksadana terproteksi. Oke, Pak Indra. Tadi kan Pak Indra ini udah dari sejak 2019 ya Pak. Boleh diceritain dong Pak, kita kan pengen kenal lebih lanjut lagi kepada Pak Indra. Sebelum itu ngapain sih Pak di Ciptadana Asset Management ini Pak? Oke, sebelum di Compliance, Risk Management, dan Internal Audit, saya sebetulnya adalah sejak bergabung di Ciptadana Asset Management tahun 2012, itu saya ada di divisinya sebagai marketing, sales, dan marketing. Di mana saya memang menjabat sebagai waktu itu penanggung jawab untuk divisi sales dan marketing. Dan pada saat penanggung jawab itu tentu saja kita berhubungan erat itu dengan yang namanya produk. Dengan namanya investasi. Sehingga pada saat mau menyatakan mengenai produk menurut POJK 24 tahun 2014 itu merupakan fungsi yang bukan fungsi utama dari manajer investasi. Jadi karena dia bukan fungsi utama, makanya tidak disebutkan dalam fungsi-fungsi MI. Namun produk ini merupakan mempunyai peranan lah kalau kita bilang ya, yang sangat berarti, karena produk itu bertugas untuk mempersiapkan, membuat, memelihara, dan jika diperlukan, itu nama kasarnya dalam tanda kutip membunuh produk atau likuidasi. Kira-kira begitu. Oke, sebelum pertanyaan lebih lanjut mengenai yang tadi Bapak jelaskan tuh Pak, kita di sini pasti banyak penonton yang sahabat Cam terutama di sini yang masih bingung tadi. Kita balik lagi ke CRMI tadi Pak, mengenai compliance. Kan mungkin masih banyak orang-orang atau yang seumuran saya ini pasti compliance itu apa sih gitu. Itu apa sih Pak? Oke, mungkin biar singkat saja ya, maksudnya biar mungkin lebih gampang. Compliance itu sebenarnya lebih ke arah kepatuhan atau ketaatan. Jadi dalam arti bahwa fungsi compliance itu sebetulnya adalah sebagai garda paling belakang yang jagain untuk satu perusahaan, dalam hal ini manajer investasi, terhadap apa? Terhadap misal gangguan-gangguan, biasanya gini lah. Kalau marketing, kebanyakan, kalau misal katakan kita umpamakan seperti naik mobil, itu suka nerabas kiri kanan, yang penting dapat hasil. Tetapi kalau di sisi compliance itu yang menjaga gitu loh, bahwa oh ini bikin aturan mainnya, bikin pagernya, gitu ya, betul. Jadi keselamatan itu diutamakan. Jadi kepatuhan terhadap satu peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, itulah yang kita perhatikan. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu tugas compliance ya Pak? Kalau misalnya kita analogikan seperti itu tadi Pak ya? Betul. Tapi sebetulnya selain compliance itu tugas kita semua. Compliance mengingatkan. Mengingatkan ya? Tetap tugas kita semua yang ada di sini ya Pak, di MI gitu.
saya boleh jujur nggak Pak, sebelumnya compliance itu saya mikirnya adalah mengenai kan dari kata komplain. Saya kira dari kata komplain. Jadi kalau misalnya ada komplain masuknya ke situ. Saya kira gitu awalnya. Tapi ternyata pas dijelasin, oh ternyata ini tugasnya compliance sebenarnya. Betul juga sih. Kan, boleh juga sih. Maksudnya adalah kalau misal ada komplain mengenai ini peraturannya bagaimana. Tapi ujungnya benar juga ya? Bisa juga. Bisa juga, oh iya. Kita iya, bisa benar, berdiskusi. Meskipun kalau yang Anda sebut tadi komplain secara dari nasabah, jangan ke kita. Karena itu ada divisi sales dan marketing yang memang menghandle tugas itu. Silakan ke sana. Kan ada risk management di sini Pak? Nggak masuk situ ya Pak? Iya, risk management itu kan lebih resiko dari perusahaan ini, resiko produk dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Kita ini pemain garda belakang sebetulnya. Di belakang, dekat penjaga gawang atau penjaga gawangnya lah. Kira-kira begitu. Oke, jadi Pak Indra ini di balik layar sekali ya saya baca ya. Iya, betul. Ya Pak, tapi sekarang kita munculkan dia di depan layar nih Pak. Itu kan namanya nasib ya. Silakan. Oke, Pak Indra. Terkait tadi nih Pak, yang Bapak bilang mengenai kalau ada di bagian produk, walaupun itu bukan fungsi manajer investasi ya Pak, tapi tadi ada tugas memelihara dan jika diperlukan menutup produk. Nah itu dalam kondisi apa yang bisa menjelaskan kalau produk itu ditutup Pak? Dalam hal ini produk reksadana berarti Pak? Bukan hanya produk reksadana, kita ngomong produk ini adalah produk reksadana dan produk investasi lainnya yang memang bisa dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan peraturan tadi POJK maupun perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, kalau ngomong tadi memelihara itu biasanya sebenarnya terkaitnya kepada jenis produk juga dan beberapa persyaratan. Ini saya kasih contoh aja ya, karena kalau mau dijelaskan secara mendetail, saya rasa 3 hari 3 malam. Tapi sahabatnya memang sukanya tuh analogi kok Pak. Dan Pak Indra kan suka banget analogi Pak. Jadi kita tarik Pak analogi ya Pak. Jadi maksudnya gini, misal satu produk itu kadang-kadang ada yang punya umur, punya usia. Misalnya nanti yang kita bicarakan ini juga punya jangka waktu yang kita sebut usia. Kalau usianya sudah tercapai, apa yang kita lakukan? Ya stop. Pada saat stop ini kan istilahnya produknya sudah kosong. Nah pada saat kosong apa yang dilakukan? Ditutup, gitu loh maksudnya. Jadi yang dimaksud tutup itu tuh bukan dalam konotasi negatif ya, tetapi dalam konotasi bahwa memang sudah habis masa pakai, habis jangka waktunya, ya selesai. Beberapa produk investasi mempunyai karakteristik seperti itu. Tetapi kalau misal yang produk-produk yang mungkin teman-teman kenal, sahabat-sahabat Cam kenal, seperti yang kita sebutkan nanti reksadana di konvensional, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham, dia tuh disebut reksadananya terbuka. Kalau reksadana terbuka artinya selama ada investor masuk dia akan jalan terus gitu. Tapi ada beberapa persyaratan. Dalam hal ini mungkin saya garis bawahi 2 aja lah. Yang disebut PUP dan AUM. PUP itu adalah pemegang unit penyertaan, sedangkan AUM adalah aset under management atau dana kelolaan. Nah, menurut peraturan, kalau AUM itu di bawah 10 miliar selama satu jangka waktu tertentu dan tidak tercapai 10 miliarnya lagi, tidak pernah mencapai 10 miliar sama sekali dalam jangka waktu tertentu itu, maka produk ini harus dilikuidasi atau harus ditutup. Tutup tadi ya Pak ya? Juga berlaku untuk PUP, pemegang unit penyertaan. Sebelumnya ini tidak ada persyaratan, tetapi sejak tahun 2023 ini, POJK 17 ya, itu disebutkan bahwa minimum harus ada 10 pihak di dalam satu reksadana yang terbuka, contohnya seperti itu, ataupun produk-produk investasi lainnya. Nah, kalau tidak mencapai atau kurang dari persyaratan itu dalam satu jangka waktu tertentu, maka dia juga akan harus ditutup. Kira-kira begitulah. Oke, udah mulai kebayang nih Pak. Berarti emang ada kemungkinan untuk produk itu ditutup, tapi melihat dari peraturan yang ada ya Pak ya? Betul. Jadi peraturan yang ada sudah menyebutkan, tinggal ngeliat kondisi dari reksadana yang bersangkutan, apakah terkena klasifikasi seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, Pak, saya tertarik nih tadi Pak Indah tuh ngomongin POJK dan peraturan-peraturan segala macamnya. Itu kan pasti banyak banget ya Pak yang Bapak pelajari. Dan Bapak tuh bisa tahu ada POJK ini, POJK bagian itu gitu. Itu berapa lama Pak pelajarinnya Pak? Ini di luar sebelum kita masuk ke produk ya Pak? Jadi saya mesti bilang bahwa untuk bisa mengetahui POJK itu lebih baik Anda harus hafal luar kepala. Ya tapi kan untuk caranya itu prosesnya susah. Come on, hafal luar kepala artinya jangan kita simpen di sini. Bikin catatan, lihat gitu. Karena maksudnya tidak bisa kita hafalin semuanya itu. Itu kamus berjalan kalau ada. Apakah ada yang bisa? Ada. Tapi kalau saya lebih baik hafal luar kepala. Jadi ada catatan, ada bukunya, ya kita catat di situ.
Kalau misal ada sesuatu kita refer kepada ke sana. Itu lebih baik daripada kita semuanya harus hafal gitu ya, Pak ya. Tidak. Mumet ntar ya, Pak ya. Bener. Berarti definisi di luar kepala itu bukan karena udah hafal semua ya, sebenarnya di luar kepala karena kita catat di luar kepala di luar kita. kepala kita, betul. Kira-kira begitu. Ini jadi pengetahuan baru. Jadi kalau seperti kita ngomong komputer, ya itu tuh bukan di dalam hard disk di dalam, tapi flash disk. Flash disknya, kira-kira begitu. Eksternal ya, Pak ya. Ada faktor eksternal yang mendukung kita untuk bisa mengingat itu ya, Pak ya. Betul. Oke, keren banget. Nah, kita udah mulai masuk ke arah-arah produk nih, sahabat Cam. Mengenai tadi dari secara judul kita akan membahas mengenai reksadana terproteksi. Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih Pak terkait produk investasi. Tadi kan kita masuk ke daerah produk itu produk investasi yang ada, produk investasi itu ada apa aja sih Pak? Boleh dijelaskan ke sahabat Cam? Ciptadana Asset Management sebagai manajer investasi itu memang mempunyai atau membentuk produk investasi tentu saja berdasarkan POJK. Yeah. Jadi istilahnya memang sudah diatur di sana. Nah, kalau kita ngelihat di sana, ini pembagian menurut yang saya kategorikan sendiri itu kita bagi ada 4 ya. Yang pertama itu adalah kita sebut reksadana konvensional. Nah, reksadana konvensional ini adalah reksadana yang seperti mungkin sahabat-sahabat Cam sudah ketahui, seperti tadi yang saya sebutkan, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham. Definisi kita nggak usah sebutin ya, panjang lebar itu nanti. Nah, berikutnya adalah kita sebutnya itu adalah reksadana terstruktur. Nah, kalau reksadana terstruktur, itulah yang katakan ada 3 nih. Satu adalah reksadana tergaransi, nama ada, produk tidak ada di Indonesia. Reksadana terproteksi, inilah yang nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih panjang lebar. Dan ketiga adalah reksadana indeks. Ini terstruktur. Berikutnya adalah saya mungkin lebih menyebutkannya tuh reksadana khusus. Kenapa reksadana khusus? Karena reksadana ini memang punya satu peraturan sendiri, terus istilahnya punya klasifikasi sendiri, dan ini untuk quote-unquote sophisticated client. Namanya reksadana penyertaan terbatas. Suka disingkatnya RDPT, cuma tidak disalahartikan dengan RDPT itu adalah reksadana pendapatan tetap. Bukan. Ini lain, penyertaan terbatas. Ya. Kalau memang nanti mau kita bicarakan lebih lanjut dalam serial-serial berikut, ya silakan gitu ya. Nanti kan di versi berikutnya ya, Pak. Ya, kira-kira begitu. Dan terakhir saya sebutnya adalah lebih ke arah alternative investment. Ini jumlahnya dan jenisnya semakin bertambah banyak. Mungkin saya hanya sebutkan beberapa saja yang barangkali sering didengar seperti EBA. Pernah dengar EBA? Saya belum Pak, mewakili sahabat Cam. Emang belum pernah denger. Efek beranggun aset. Singkatan aja ya, maaf ya. Terus berikutnya adalah misal seperti DIRE. DIRE itu dana investasi real estate. Lalu ada DINFRA, dana infrastruktur. Lalu ada mungkin bentuk yang lain bukan seperti reksadana tapi perjanjian bilateral yang biasanya disebutnya KPD, orang biasa sering dengarnya, kontrak pengelolaan dana. Namun secara peraturan sebetulnya disebutnya adalah KPPE, kontrak pengelolaan portofolio efek. Selain itu masih banyak sih, pakai waktu, pakai multi aset dan sebagainya gitu loh. Ini adalah contoh-contohnya. Keseluruhan dari produk itu masih dibagi lagi menjadi 2 kategori sebetulnya. Jadi bisa yang konvensional, juga bisa yang syariah. Kira-kira begitu. Yang udah pernah kita bahas juga di begitu ya, yang syariahnya ya, betul, kalau benar. Pada bulan puasa kemarin, Pak. Jadi produk-produk yang tadi bisa bersifat konvensional, bisa bersifat syariah sesuai dengan kategori, dan jika diperdagangkan di bursa, ya ada beberapa produk itu, maka dia masuk dalam kategori ETF, Exchange Traded Fund. Kira-kira begitu. Jadi banyak banget ya Pak. Kalau kita ngomongin produk investasi, ternyata pembagian-pembagian itu masih banyak lagi Pak ya. Betul sekali. Dan kalau didefinisikan, kayak Bapak bilang tadi, bisa 2 malam ya Pak ya. Silakan nanti kita buka kelas. Silakan kontak Pak Indra, nomornya di bawah sini. Lanjut. Ya Pak. Tadi itu mengenai produk investasi, dan kita sudah tahu tadi kalau produk yang akan kita bahas mengenai reksadana terproteksi ini ada di bagian reksadana terstruktur yang seperti Bapak bilang tadi ya Pak. Salah satu bagian dari reksadana terstruktur. Nah,
Terkait reksadana terproteksi nih Pak, apa sih Pak maksud dari terproteksi gitu? Karena yang saya tahu terproteksi itu kan kita pasti menjaga gitu, atau misalnya seperti kepala keluarga, seorang ayah, mungkin Pak Indra memproteksi keluarganya gitu Pak. Mungkin seperti itu atau gimana Pak? Oke, reksadana terproteksi ini memang sebaiknya tidak disalahartikan. Terproteksi itu bukan berarti bahwa setiap dana yang kita masuk itu pasti aman terus-terusan terproteksi, bukan. Tetapi disebut reksadana terproteksi itu adalah reksadana yang memberikan proteksi 100% kepada dana yang diinvestasikan, dana yang diinvestasikan oleh investor, jadi dana awalnya pada saat jatuh tempo. Jadi mesti di garis bawah itu pada saat jatuh tempo, bukan sepanjang perjalanan. Ya, itu maksudnya terproteksi. Nah, melihat dari hal-hal itu, tadi kan kelihatan sepanjang perjalanan, berarti seperti yang kita ngomong, ada jangka waktu. Jangka waktunya ini tergantung apa? Tergantung dari underlying aset atau portofolio yang ada di dalamnya. Nah, portofolio di dalamnya itu bisa single, bisa multiple, itu terserah. Maksudnya tergantung rancangan. Ya. Biasanya yang di dalam itu adalah surat utang. Nah, surat utang ini jenisnya ada yang bisa surat utang pemerintah, bisa juga swasta atau korporasi biasa. Ya. Lalu kalau kita ngelihat ke arah misal yang swasta itu, maka dia berhubungan erat dengan yang namanya ratingnya itu bagaimana? Rating dari si perusahaan korporasi itu sendiri. Karena rating itu sendiri nanti akan menentukan bahwa kita tuh sebetulnya penawaran untuk ke investor itu tuh sebetulnya berapa besar sih? Berapa besar apanya nih? Sebetulnya disebut berapa besar dividennya. Karena biasanya reksadana terproteksi itu menawarkan dividen. Dividen sendiri diambil dari mana? Simple, dari portofolionya sendiri. Jadi dari portofolio sendiri biasanya surat utang itu memberikan kupon. Nah, kuponnya ini sendiri pada saat dibayarkan, itu setelah diperhitungkan dengan biaya dan sebagainya, biasanya itu adalah diserahkan atau diberikan kepada investor. Nah, jangka waktunya kapan? Tergantung, kadang-kadang sih sebetulnya jangka waktu dari pembayaran kupon itu sendiri. Yang biasanya dilakukan itu contohnya adalah per 3 bulan. 3 bulan ya per quarter. Dan ngomong yang tadi seperti dividen itu juga, kita juga mungkin yang sebutkan tadi jangka waktu ya. Jangka waktu untuk di Indonesia ini nggak tahu kenapa ya populernya itu 3 tahun. Jadi kadang-kadang katakan yang disebut jangka waktu itu jatuh temponya reksadana tersebut memang mengikuti portofolionya. Misalnya tadi di set 3 tahun, maka pada saat setelah 3 tahun selesai gitu loh. Tambahan lagi sedikit, reksadana terproteksi ini termasuk reksadana jenisnya tertutup. Karena tertutup itu maksudnya apa sih? Masuk ke dalam reksadana proteksi ini cuma bisa di awal pada saat ada namanya masa penawaran. Cuma bisa di masa penawaran Pak. Setelah itu kita udah nggak bisa ya Pak? Betul. Setelah masa penawaran selesai, reksadananya diluncurkan. Pada saat itu sudah tidak bisa adalah orang masuk lagi atau investor masuk lagi. Berarti kita sebagai investor kita harus tahu banget nih informasinya kalau berarti ada reksadana terproteksi ini yang keluar di masa penawarannya itu. Betul. Jadi bisa dibeli cuma di masa penawaran. Kalau sudah lewat masa penawaran, belilah reksadana terproteksi yang lain. Seri yang lainnya. Tunggu penawaran berikut. Tentunya dari Cipta Dana ya pasti ya Pak? Pastilah. Itu tidak usah disebut lagi. Oke, betul Pak. Jadi yang dimaksudkan terproteksi itu ya Pak, bukan 100% aman karena setiap investasi pasti ada risikonya Pak ya? Betul sekali. Jadi yang tadi disebutkan kan ya, bahwa dia hanya memberikan proteksi dari nilai investasi yang kita masukkan atau investor masukkan pada saat jatuh tempo. Sepanjang perjalanan karena valuasi dari surat utang itu bisa bagus, bisa kurang bagus, maka yang terjadi adalah harganya bisa berfluktuasi. Namun di ujung sesuai dengan sifat dari surat utang pada saat jatuh tempo adalah dia menuju kepada harga par atau 100. Makanya yang terjadi adalah di situ kan dia akan kembali lagi kepada nilainya. Nah, itulah proteksinya diberikan. Seperti itu sih kira-kira. Jadi sudah semakin jelas mengenai reksadana terproteksi ini. Sahabat Jam juga semoga sudah semakin jelas. Tapi kita akan kulik lebih dalam lagi mengenai si reksadana terproteksi ini. Betul. Pak Indra, tadi kan Bapak membahas mengenai surat utang gitu. Nah, kalau dari Cipta Dana Asset Management sendiri gitu, pertimbangannya apa sih Pak untuk kriterianya memilih produk yang underlying-nya dari RDT itu Pak?
Oke, surat utang ini kalau kita lihat ya, kalau kita mau memilih Cipta Dana Asset Management dalam hal ini, kita sebenarnya memperhatikan 3 faktor utama. Yang pertama tentu saja adalah mengenai emitennya ini sendiri bergerak di bidang mana gitu. Industrinya apa, sektornya apa. Karena sektor itu kita mesti lihat apakah masih punya prospek nggak ke depannya. Kalau istilahnya yang kita beli surat utangnya itu adalah di industri yang memang sunset, yang udah turun, yang akan mati, tentu minat dari para investor akan berkurang. Tetapi kalau lihat bahwa ini masih bergerak terus usahanya dan sebagainya, maka itu merupakan satu faktor yang harus kita pertimbangkan. Itulah sebabnya Cham memilih itu sebagai faktor yang pertama. Ya. Yang kedua tentu saja adalah kita juga akan ngelihat dari ratingnya itu sendiri, istilahnya bahwa rating itu sebenarnya menunjukkan kemampuan membayar hutang sebetulnya dari perusahaan yang tersebut. Jadi semakin ratingnya semakin bagus, dia akan punya satu kemampuan untuk pembayaran hutang yang lebih bagus gitu loh. Jadi kita harus perhatikan itu. Berarti secara risiko misalnya dia mempunyai rating yang bagus, berarti risikonya semakin kecil ya Pak untuk di atas kertas begitu. Karena tentu saja kita tidak pernah tahu 100%. Tapi lagi-lagi tetap ada risiko ya Pak ya? Tetap, semua investasi itu ada risiko. Tapi di sisi lain kalau kita lihat, itu akan dibantu dengan perusahaan yang mempunyai rating yang bagus, biasanya mempunyai ketahanan atau cash flow yang bagus, dan dilihat bahwa kemampuan untuk membayar hutangnya biasanya akan jauh lebih bagus, semakin bagus ratingnya. Dan ratingnya itu terbuka untuk umum, kita bisa melihat itu Pak? Atau berdasarkan bisa dalam arti itu biasa di rating oleh perusahaan pemeringkat lah ya. Ada yang dari Pevindo, ada yang dari Fitch, ada yang dari S&P dan sebagainya. Jadi tinggal ngelihat bahwa yang melakukan rating itu siapa? Gitu loh. Di sisi lain, selain katakan faktor yang pertama tadi adalah industrinya di mana, kedua ratingnya, ketiga kita ngelihat adalah track record. Track record itu maksudnya gimana? Jadi begini, satu perusahaan yang ratingnya nggak terlalu bagus, tapi terus kita lihat track recordnya. Maksudnya rating nggak bagus nih, bukan berarti jelek-jelek banget gitu ya. Misalnya ada pilihan antara A, single A, sama triple A. Tentu triple A itu tentu lebih bagus dong, katakan lebih kuat gitu kan. Tetapi di satu sisi lain kita lihat kalau rating A itu apakah jelek? Enggak juga. Karena itu masih rating yang layak investasi atau yang sering disebut dengan investment grade. Gitu ya. Nah, di sisi lain kita pada saat sudah memilih, kita lihat akan track recordnya dari perusahaan atau emiten yang bersangkutan. Apakah sebelumnya pernah menerbitkan surat utang? Apakah pada saat menerbitkan surat utang itu dia memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu, baik kupon maupun pada saat jatuh tempo? Atau maaf nih, pernah ngemplang nggak? Kan begitu kira-kira. Kalau misal katakan hal yang baik-baik itu tadi kita lihat ada pada emiten tersebut, maka tentu saja pemilihan kita terhadap emiten bersangkutan akan jauh lebih baik dan lebih besar lah. Kira-kira begitu. Ini ya. Tadi kita membahas mengenai reksadana terproteksi dan pemilihannya, pertimbangan mengenai underlying dari produk RDT tersebut. Dan tadi terlihat dari penjelasan Pak Indra mengenai kalau ternyata pertimbangannya sebegitu banyaknya. Dari 3 poin tadi sebenarnya itu lebih detail lagi Pak, kalau bisa dipenjelaskannya lebih lanjut lagi. Dari 3 tadi itu ternyata kita sudah memilih emiten mana yang tepat untuk bisa menjadi underlying di produk tersebut. Gitu ya Pak ya? Betul. Jadi gak perlu mikir panjang-panjang karena dari kita sudah mikir panjang-panjang ya Pak? Betul. Istilahnya bahwa tugas untuk menganalisa, untuk memilih, milah-milih dan sebagainya itu sebetulnya dibantu oleh manajer investasi. Betul Pak. Jadi manajer investasi memang melakukan satu tugasnya terlebih dahulu lah. Kita lihat risetnya, kita review dan sebagainya. Terus yang tadi kan kriteria, itu kriteria di kita ya, bukan kriteria di MI lain barangkali. Mereka punya pertimbangan masing-masing lah gitu kan. Nah, dari situ kita saring, kita percaya bahwa hasil dari saringan kita ini pada saat menjadi reksadana terproteksi itu bisa bertahan sampai umurnya, gitu jatuh temponya, maksudnya begitu. Saya semakin jelas nih Pak mengenai produk reksadana terproteksi ini Pak. Jadi saya pengen bertanya lebih lanjut lagi Pak mengenai rating surat yang tadi Bapak jelaskan juga, sebenarnya sudah dijelaskan, tapi saya pengen tanya, emang rating surat itu sekrusial itu ya Pak? Karena kan ada yang bilang kalau high risk high return, berarti kalau misalnya kita lihat tadi ratingnya ternyata nggak bagus-bagus amat, siapa tahu dia memberikan yang lebih besar dividennya gitu Pak, atau gimana? Prinsipnya memang seperti itu ya. Maksudnya kayak gitu Pak? Ratingnya semakin di bawah, maksudnya paling tinggi itu adalah
adalah triple A. Triple A. Turun jadi pakai minus plus, ada triple A plus gitu ya? Triple A plus nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi triple A terus triple A minus turun, double A plus dan selanjutnya sampai ke bawah. Ya, yang penting adalah bahwa secara peraturan itu adalah untuk reksadana terproteksi harus dalam layak investasi atau investment grade. Nah, investment grade ini sebagai salah satu contohnya ukuran dari pemeringkat itu adalah triple B minus. Ya, itu batasnya. Artinya kalau di bawah triple B minus itu sudah bukan investment grade, bukan layak investasi dan itu tidak boleh menjadi underlying aset dari reksadana terproteksi. Di sisi lain, CAM itu biasanya menerapkan lebih ketat dari itu. Artinya kita biasanya ratingnya lebih tinggi, mungkin bisa dibilang 2-3 notch di atas dari yang triple B minus. Tapi bukan berarti kita bawa triple B minus mungkin nggak menjadi underlying aset dari Cipta Dana Asset Management punya produk. Kemungkinan sih bisa juga, tetapi kita kan balik lagi tadi lihat emitennya siapa, punya industri masih ada bagus nggak, prospeknya bagus nggak, terus dia punya track record meskipun contohnya triple B atau triple B minus, tapi dia bagus nggak dalam pembayaran dan sebagainya. Hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan kita, meskipun yang tadi saya bilang bahwa secara umum kita biasanya menarik mungkin 2-3 notch di atas triple B minus sebagai minimum rating untuk bisa bikin reksadana terproteksi. Kira-kira begitu. Berarti pada dasarnya rating surat utang itu krusial, tapi ada faktor penunjang lainnya yang ada pertimbangan lainnya selain rating itu sendiri ya Pak? Betul. Artinya kita tidak milih contohnya langsung triple A. Karena triple A aman, tapi siapa mau beli? Gitu kan istilahnya. Iya benar Pak. Ya kira-kira begitu. Pak Indra, terkait tadi Pak, kan ketika pemeringkatan rating tadi Pak dari Pevindo contohnya, terus ketika ternyata kita sudah nih kita punya produk RDT underlying-nya perusahaan A. Ketika perusahaan A itu ternyata di tengah-tengah ratingannya itu ternyata turun atau apa, itu bisa terjadi nggak sih Pak? Prinsipnya bisa terjadi, namun harus diingat bahwa rating itu tidak setiap saat. Rating itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Jadi dalam itulah sebabnya kenapa kita juga tidak yang di batas triple B minus, sehingga tidak jatuh di bawah level investment grade-nya itu. Dan peraturan berdasarkan peraturan gitu ya, bila di bawah investment grade maka si reksadana terproteksi itu harus diganti dia punya underlying asset. Atau kalau mau mengadakan yang namanya restrukturisasi atau apa, itu harus seizin OJK, istilahnya begitulah. Jadi produk RDT itu bisa diubah underlying-nya Pak ya, di tengah jalan? Selama syaratnya adalah bahwa dia turun di bawah investment grade. Di bawah triple B minus tadi Pak? Betul, makanya tadi pemilihan kita tidak ke sana. Kita biasanya di atas, dan pada saat itu kan tadi ada jangka waktu, misal contohnya 3 tahun, ya kita ngelihat pas turun-turunnya harusnya sih tidak sampai signifikan banget ya Pak, di bawah investment grade. Gitu. Jadi misalnya nggak mungkin, atau mungkin ada kemungkinan tapi jarang sekali terjadi lebih kecil. Ya memang karena kita jaga seperti itu. Nah itu tadi sebenarnya penasaran saya aja sih Pak. Nah ini untuk mewakili sahabat CAM juga Pak mengenai resiko lain yang ada di produk RDT Pak. Apa aja sih Pak sebenarnya risiko yang ada di reksadana terproteksi ini Pak? Gini, risiko yang terkandung di reksadana terproteksi prinsipnya itu sama dengan risiko pada saat kita melakukan investasi di reksadana lainnya contohnya, itu sebenarnya sama saja. Namun dari banyaknya risiko yang katakan tercantum di dalam atau tersangkut di dalam reksadana, mungkin saya menyoroti ada 3 gitu ya. 3 hal itu adalah, satu mungkin yang kita perlu lihat adalah risiko likuiditas. Likuiditas ini saya menyorotkannya begini loh. Namanya terproteksi itu bukan bisa ditarik setiap saat. Dia punya jangka waktu, jadi istilahnya kalau dikasih fitur pun penarikan biasanya jangka waktunya lebih panjang dulu. Bahkan ada yang bisa ditariknya cuma pada saat jatuh tempo. Jadi itu satu yang harus diperhatikan, bahwa pada saat masuk ke dalam reksadana terproteksi, siap-siap uang kita nih benar-benar sekolah panjang ke luar negeri, ini kasarnya gitu ya. Tapi kita tidak berinvestasi ke luar negeri. Ini contoh. Jadi contoh analogi, analogi dari Pak Indra. Kedua adalah karena dia surat utang, maka risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko suku bunga. Karena biasanya antara obligasi dengan suku bunga itu musuhan.
Kalau yang satu naik, satu turun, satu naik gitu. Jadi istilahnya kalau tren suku bunga lagi naik, ya, maka itu akan bagus untuk obligasi karena value-nya dia akan semakin bagus. Kira-kira begitu. Tapi di sisi lain juga berkebalikan, gitu loh. Kalau memang trennya lagi, misal tren suku bunga naik, obligasi turun, tren suku bunga turun, obligasinya naik. Kira-kira begitu. Ya. Nah, namun harus diperhatikan bahwa yang namanya reksadana terproteksi tadi kan adalah pegangnya kalau bisa kan sampai jatuh tempo. Sehingga otomatis risiko ini akan terkurangi atau diminimalkan. Ya, kira-kira begitulah. Dan yang mungkin terakhir juga harus kita lihat karena tadi ada hubungannya kepada terutama surat utang yang di perusahaan, maka kita juga mesti memikirkan yang namanya risiko wan prestasi. Jadi perusahaan yang bersangkutan apakah mampu bayar, terus akhirnya misal apakah tersendat dan akhirnya tidak bisa bayar, default. Risiko-risiko itu merupakan risiko yang terkait di dalam reksadana terproteksi. Mungkin tambahan sedikit ya, makanya untuk memitigasi seperti tadi kita ada tipe kriteria untuk memilihnya. Kita lihat kan prospeknya, kan balik lagi kan ratingnya gitu kan, sama track recordnya, bahwa mereka tuh akan bayar atau enggak untuk memitigasi risiko-risiko yang disebutkan tadi. Kira-kira begitu. Ini mengingatkan untuk sahabat Cam, wan prestasi itu bukan prestasi nomor 1 ya Pak, tapi wan prestasi itu tadi ya, terjadi default dari suatu perusahaan itu tersebut ya Pak ya. Gagal bayar. Gagal bayar gitu. Nah Pak Indra, saya sejujurnya secara pribadi sudah sangat mengerti mengenai reksadana terproteksi ini dan sudah sangat terbantu dan terbayanglah ternyata reksadana terproteksi itu seperti itu gitu. Jadi dan dibaliknya cara kerjanya untuk kita memitigasi resiko yang terjadi itu saya juga sudah memahami sedikit demi sedikit mengenai apa yang Bapak jelaskan seperti tadi Pak. Nah sekarang ini tentunya pasti Ciptadana kan udah punya Pak beberapa produk reksadana terproteksi kan Pak pasti ya Pak ya. Udah berapa banyak sih Pak sebelumnya kalau boleh tahu Pak? Kita punya yang terakhir aja seri yang kita lagi mau tawarkan tuh 25 ya. Sekarang seri 25? Secara umum berarti itu jumlah reksadana terproteksi yang sudah pernah ada di Ciptadana Asset Management. Hanya ya memang tadi kan banyak yang sudah jatuh tempo sehingga banyak yang sudah di bumi hanguskan berarti yang maksudnya sudah selesai. Sudah selesai, betul. Ya kira-kira begitu sih. Berarti sekarang yang mendekat dalam waktu dekat ini Ciptadana Asset Management akan mengeluarkan produk terbaru di reksadana terproteksi 25 ya Pak? Jadi begini, secara rencana dari Ciptadana Asset Management kita tuh sebetulnya adalah planningnya tiap kuartal itu akan mengeluarkan satu produk reksadana terproteksi. Jadi sebetulnya harusnya sekuennya seperti itu, per 3 bulan harusnya ada penawaran untuk reksadana terproteksi gitu ya. Di sisi lain yang seperti tadi disebutkan bahwa kita memang lagi rencananya itu adalah mau meluncurkan yang reksadana terproteksi 25. Gitu ya. Tapi mungkin info lebih lanjutnya silahkan dipantau di sosial media. Lagi-lagi Ciptadana Asset Management. Ya karena memang info yang paling up to date-nya ada di sana. Ada di sana. Kira-kira betul, begitu. Iya, jadi ingat untuk melihat Instagram Ciptadana Asset Management atau mungkin di YouTube, nanti siapa tahu kita akan membuat satu penjelasan mengenai produk reksadana terproteksi secara lebih khusus lagi Pak. Mengenai promo mengenai masa penawaran ya Pak tadi Pak ya. Betul. Jadi istilahnya bahwa memang pada saat tadi kan ditawarkannya selama masa penawaran. Kalau masa penawarannya istilahnya sudah sudah terbuka, pasti kita akan mempromosikan atau menginformasikannya melalui media-media sosial maupun mungkin dari Ciptadana, staff Ciptadana sendiri nih pasti ada yang war-warinya gara-gara begitu lah. Gitu Pak. Nah, siapa aja sih Pak yang bisa berinvestasi di reksadana terproteksi ini Pak? Apakah semua sahabat Cam bisa atau gimana Pak? Bisa, semua sahabat Cam bisa berpartisipasi dalam reksadana terproteksi karena reksadana ini didesainnya di Ciptadana Asset Management sama seperti sebetulnya dengan produk-produk reksadana lainnya, bahwa dia bisa terbuka untuk semuanya. Tapi memang
Biasanya kita menentukan satu minimumnya juga yang tidak terlalu kecil seperti reksadana biasa. Yang biasa. Karena hubungannya itu adalah kepada perhitungan pembayaran kupon. Minimal berapa Pak? Kalau biasanya Pak? Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Karena bukan apa-apa. Intinya tadi, kalau dengan pembayaran kupon, misalnya sekian persen gitu ya. Let's say ngomong 7%, 6%, 5%, dikali dengan nominal itu 1 tahun, dibagi 3 contohnya. Atau dibagi 4 karena per kuartal, maka nominal itu cukup untuk ditransfer, kan harusnya begitu. Iya betul. Masa kalau kita naruh minimal 10.000 misalnya Pak, 7% dalam 1 tahun, lebih gede ongkos transfernya. Lebih gede ongkos transfer. Kena BIFAS 2.500 tuh Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita untuk reksadana terproteksi ini punya satu nominal minimum tertentu lah, kira-kira begitu. Ya, sahabat Bacam, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai reksadana terproteksi bersama Pak Indra. Terima kasih Pak Indra sudah menjadi pembicara yang luar biasa pada hari ini Pak Indra. Dan untuk sahabat Bacam yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai investasi reksadana di Cipta Dana Asset Management, bisa follow di Instagram kami Cipta Dana Asset dan juga YouTube kami Cipta Dana Asset Management dan berbagai platform lainnya di description di bawah ini. Oke Pak Indra, terima kasih sudah hadir untuk menjadi pembicara yang luar biasa di hari ini Pak Indra. Sampai jumpa di lain waktu Pak, terima kasih. Terima kasih.